Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi lagi untuk kita semua. Selamat lagi kita bertemu dalam ibadah live streaming Jemaat GPD Jordan Minggu 24 Mei 2020. Sebabnya kita siapkan hati kita, tubuh kita untuk memulaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian penyembahan. Jemput kita bangkit berdiri semua. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Bapakku datang. Bapakku
Engkau tidak pernah membiarkan kami. Amin. Engkau selalu ada bagi kami. Mari sambil angkat tangan kita katakan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sekali lagi katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, perkasa, perbuatanmu. Mari saya jemput, kita angkat tangan kita. Kita mau katakan, kami hanya mau nyanyi buat Engkau Tuhan. Amin, haleluya. Ku nyanyi Kau hebat, amin, amin, ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari semua katakan ku nyanyi, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, sekali lagi kita katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya.
sebabnya kami bersyukur segala subangga diatur dan diberkati oleh Bapa. Saatnya kami ada di Ka'bah-Mu Bapa. Umat-Mu ada di rumah, kami akan laksanakan ibadah Tuhan yang diselenggarakan secara online. Serahkan jalannya ibadah ini. Dari permulaan, pertengahan sampai selesainya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sekaligus hamba mentabiskan ibadah Jemaat GPD Yordan Minggu 24 Mei tahun 2020. Ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kami. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ibadah kita pada hari ini sudah dibuka dengan doa. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari musik angkat pujian kira-kira. Mari saya jemput kita bangkit berdiri semua. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam lagi. Amin, haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam ruh. Sekali lagi katakan, bertemu dalam kasih-Nya, amin. Bersuka dalam anugerah-Nya, amin. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan amin, haleluya. Amin, haleluya Yesus. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, amin, haleluya. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam lagi katakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, amin. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudara, amin, haleluya. Tuhan cinta dan mengasihi-Mu, mari bersuka cita semua di dalam. Sambil angkat tangan kita, katakan, oh saudara, amin, dan saudari, haleluya. Tuhan cinta dan mengasihi, amin. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan amin, haleluya. Tuhan cinta dan mengasihi-Mu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam, amin, haleluya. Bersuka cita semua di dalam rumah lagi katakan. Bertemu, amin, haleluya. Berkumpul dalam amin, haleluya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudara, amin, haleluya. Cinta dan mengasihi-Mu, mari bersuka cita semua. Lagi sama-sama katakan, oh saudara, amin, haleluya. Tuhan cinta dan mengasihi-Mu, mari bersuka cita semua di dalam lagi katakan, oh amin, haleluya. Amin. Tuhan cinta dan mengasihi-Mu, mari bersuka cita semua di dalam ruh. Coba Tuhan katakan, oh saudaraku dan saudariku, amin.
Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Lagi jemaat Tuhan katakan, oh saudaraku dan saudariku, amin. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Di dalam rumah, lagi jemaat Tuhan sambil angkat tangan kita katakan, saudaraku dan saudariku. Boleh saya lihat tangannya di atas, amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya Yesus. Lagi jemaat Tuhan katakan, oh saudaraku dan saudariku, amin. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Semua katakan, oh saudaraku, amin, haleluya Yesus. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Di dalam lagi, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah, sekali lagi, di dalam rumah Tuhan, amin. Baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, amin, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Pada lagi katakan Allah itu baik, amin. Amin. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setia, amin. Yang menyediakan yang ku amin. Haleluya. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan hanya padamu. Sama-sama katakan, kas, amin, amin, haleluya. Tak berubah, amin, sekarang dan selamanya, amin, haleluya. Ajar dan kuasa dalam namanya Yesus, luar biasa lagi kasih setianya, amin, pernah berubah, amin, haleluya, dan selamanya, amin. Ajar dan kuasa dalam namanya Yesus, luar biasa. Allah itu, amin, haleluya. Sungguh baik bagiku, benar Tuhan, Kau sungguh baik, amin, haleluya. Kasih setianya yang menyediakan, amin, yang ku perlukan, amin. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan hanya padamu. Mari sama-sama kasih amin, amin, haleluya. Berubah dulu, sekarang dan selamanya, amin, amin. Ajar dan kuasa dalam namanya Yesus, luar biasa kasih setia. Tiada pernah berubah dulu,
lagi. Katakan Yesus keluar, amin. Yesusku luar biasa. Mari berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk. Tiba saja kita akan berdoa buat firman Tuhan. Kita doakan buat firman sebentar. Biarlah lewat hamba yang Kau utus pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah dia bisa berkata-kata Tuhan seturut dengan kehendak. Kami kemurahan-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan. Ya kami mau buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Jemput kita bangkit berdiri. Katakan kemurahan, amin. Amin. Lebih dari itu
saat ini kita rindu untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kehidupan kami Tuhan, kami hanya mau pakai buat Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan mujizat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Urapi kami semua. Pakai kami Bapa. Amin. Yesus. Amin. Yesus. Ketika tangan kami terangkat Tuhan, Kau sedang memberkati kami. Kau sedang memulihkan keadaan kami, Yesus. Kau sedang menjamah kami, Tuhan. Walaupun kami tidak dapat melihat Engkau, tapi kami mau rasakan Tuhan kehadirat-Mu, Tuhan. Jamah kami Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Amin. Haleluya. Yesus. Yesus. Kau tahu apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi doa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Pulihkanlah Indonesia Tuhan. Amin. Haleluya. Ketiga anak-anak-Mu Tuhan, naikkan setiap doa kepadamu Tuhan. Kami percaya janji-Mu tidak pernah terlambat. Segala sesuatu yang kami naikkan dalam doa kami, Engkau sudah sediakan waktu yang terbaik buat kami Tuhan. Sebabnya Tuhan, teruslah berikan kami kesabaran, berikan kami kekuatan, tambah-tambahkan kesetiaan kami Tuhan untuk mencari Engkau. Jika kami mulai lalai di hadapan-Mu Tuhan Yesus, Engkau tegur kami Tuhan, biar kami bisa lebih setia, bisa lebih dekat lagi bersama-Mu. Lewat apa yang terjadi saat ini Tuhan, bukan membuat kami semakin jauh kepadamu Tuhan, tetapi lewat yang terjadi ini Tuhan, membuat kehidupan kami Tuhan semakin dekat dengan-Mu. Semakin membuat kami menyadari Tuhan, bahwa kebaikan-Mu Tuhan selalu Engkau nyatakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
Haleluya. Waktu Tuhan tolong saya, sekali lagi katakan, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan, haleluya. Waktu Tuhan tolong saya. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Tuhan, buat kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan yang Kau selalu beri dalam kehidupan kami. Kami selalu merasa pertolongan daripada Tuhan terus menjadi bagian hidup kami. Di pagi siang hari ini kami sungguh bersyukur kami boleh berada di Ka'bah Tuhan. Meskipun kami tidak dengan saudara-saudara kami, tetapi Tuhan kami tetap senantiasa bersyukur sebab kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan, ketika bibir Tuhan menyampaikan sesuatu perintah buat kami melakukan kebenaran. Begitu juga Tuhan, setiap kebenaran firman Allah yang telah disampaikan lewat hamba-hamba-Mu, kami melanggar itu semua Tuhan. Biarlah Tuhan dan Roh Kudus-Mu ampuni kami, sucikan tanah hati kami Tuhan. Sehingga benar-benar ketika firman Allah disampaikan di pagi siang hari ini, kekuatan baru, semangat baru, serta kami mampu bertahan untuk menangi bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman Allah. Haleluya, puji Tuhan, amin. Dipersilakan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu rasa sukacita yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan pribadi saya. Ketika di siang hari ini tanggal 24 Mei ini saya boleh kembali berada di Ka'bah Tuhan. Karena saya tahu terakhir saya berada di tempat ini ketika tanggal 24 April. Meskipun saudara kekasih di dalam Tuhan, ada satu penampilan yang berbeda yang harus kami lakukan mengikuti protokol kesehatan yang ada, saudara. Karena begitulah kami bekerja di perusahaan, sehingga apapun yang perusahaan mau dalam hidup kami lewat menopang program pemerintah yang ada, kami harus lakukan. Meskipun kami tahu kami ada di Ka'bah Tuhan, kami sempat menolak saudara yang lalu untuk melayani pekerjaan Tuhan, meskipun kami sebagai persus. Karena kami tahu ketika kami berdiri di mimbar yang daripada Tuhan yang suci kudus, kami merasa ada satu tantangan yang terbesar yang harus kami alami. Dan kami pun meminta izin ketika pun dihubungi kembali kali yang kedua, kami cuma minta apa adanya yang daripada kami di siang hari ini. Terpuji buat nama Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan berkenan buat hidup saya dan saudara, dimanapun saya dan saudara, dimanapun Bapak Ibu saudara berada, saya percaya kebenaran firman Allah tidak mengurangi rasa beribadah saudara. Karena apa saudara? Ketika iman saudara diuji untuk tidak datang di Ka'bah Tuhan, engkau tahu sebenarnya engkau sementara diuji oleh Tuhan. Karena engkau tahu sendiri bahwa tubuhmu adalah baik suci yang sesungguhnya. Dan roh Tuhan diam di dalam kamu. Asalkan apa saudara? Ada benar firman Allah di dalam kehidupan saudara. Mari saya undang saya dan saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah di pagi siang hari ini. Kita buka dalam Alkitab kita masing-masing.
di dalam Matius yang ke-24. Matius yang ke-24 ayatnya yang ke-13. Matius 24 ayatnya yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan. Dipersilakan. Firman Allah berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, saudara. Saat-saat ini virus corona semakin meningkat, saudara. Bagaimana pribadi saya dan saudara untuk mempertahankan diri, mempertahankan kesehatan saudara, untuk tidak terkena virus ini, saudara. Tentunya kita mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah buat kehidupan pribadi saudara dan saya. Bagaimana kita harus menjaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Tidak berkumpul dalam situasi lingkungan yang mungkin boleh katakan terlalu banyak orang. Sehingga mata rantai dari virus ini dapat diputuskan sehingga benar saudara boleh selamat, saudara boleh bebas dari virus corona yang ada. Dan kebenaran firman Allah kembali datang kepada saya dan saudara di pagi siang hari ini dengan berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat, saudara. Secara rohani kita pun harus bertahan melewati masa ujian seperti saat-saat sekarang ini. Dengan adanya virus ini, Tuhan mau daripada saya dan saudara untuk kita mampu bertahan menghadapi kenyataan yang ada. Tentunya di sini Tuhan mau bagaimana iman kepercayaan saya dan saudara itu berjuang sungguh-sungguh. Bertahan artinya saudara tidak mau menyerah. Bertahan artinya iman percaya saudara. Meskipun Bapak, Ibu, Saudara terpisah di rumah masing-masing. Ketika Bapak, Ibu, Saudara masih beribadah kepada Tuhan. Itu tandanya Bapak, Ibu, Saudara tidak mau menyerah dengan keadaan. Saudara tetap tinggal tetap tegar berdiri menghadapi kenyataan yang ada. Saudara konstan, saudara. Bagaimana ketika saudara menerima panggilan Tuhan, saudara tetap konsisten, saudara tetap tinggal tetap, saudara tetap bertekun. Itu kata bertahan yang harus saudara punya dalam kehidupan. Sehingga pada akhirnya keselamatan itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, lewat pembacaan yang kita baca kalau kita lihat dari ayat yang pertama ini, bagaimana permulaan penderitaan. Bagaimana ada satu zaman baru yang dipersiapkan oleh Tuhan. Dan ada 3 langkah yang dihadapi saat-saat itu. Ketika ada krisis doktrin yang terjadi. Di mana sana ada begitu banyak yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Ada krisis bilateral antara negara. Ada perang di mana-mana. Dan yang ketiga kalau saudara mau baca lewat bacaan yang ada siang hari ini. Ada krisis ekonomi yang sementara melanda dalam kehidupan kita. Lewat apa yang kita alami. Lewat COVID corona yang dialami. Sangat mempengaruhi untuk ekonomi negara kita yang ada, saudara. Bahkan gembala sudah menjelaskan lebih luas. Bagaimana jalan ini ketika satu mata uang yang kuat itu akan mengambil alih. Sehingga setiap orang yang harus berbelanja harus pakai chip. Tapi itu nantinya saudara terjadi. Karena seperti ini, kalau ini memang kehendak Tuhan. Pasti Tuhan yang akan melakukan semuanya. Tetapi kita masih bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan. Ketika Tuhan masih memberikan kebebasan buat saya dan saudara. Untuk beribadah kepada Tuhan. Masih bisa kebenaran firman Allah diberitakan. Karena ada masalah waktu saudara. Ketika firman Allah tidak mampu lagi disimpankan. Ketika firman Allah diangkat saudara. Mampukah saudara bertahan. Ketika tidak ada firman.
Tetapi syukur kepada Allah yang terus menyertai kita lewat kebenaran firman Allah yang disampaikan lewat live streaming, lewat pengeras suara yang ada di kampung kita masing-masing. Senantiasa apa saudara, memberikan semangat, memberikan satu perjuangan buat saya dan saudara, untuk saya dan saudara tetap berjuang di dalam Tuhan. Iman saudara tidak mati, tetapi iman saudara tetap semangat saudara. Walaupun harus diakui, lewat pengeras suara kalau jauh, mungkin sangat susah untuk diterima, untuk didengarkan. Dan yang kedua, tergantung orangnya. Apakah engkau mau selamat, mau dengar atau tidak. Karena gangguan banyak saudara. Tetapi ini kenyataan, ujian yang dari Allah, yang Allah mau nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Lewat bacaan siang hari ini saudara. Mari kita melihat lewat teks kebenaran firman Allah. Tentang kata bertahan ini saudara. Ketika orang tidak mampu bertahan lewat keadaan yang ada, dia pasti akan tinggalkan Tuhan. Lebih mudah saudara. Dia akan tinggalkan Tuhan. Karena tidak boleh lagi beribadah, tidak boleh datang lagi bergereja. Ketika imannya tidak bertumbuh, pasti saudara, dia akan menjadi layu, dia akan menjadi lemah, bahkan dia akan tinggalkan Tuhan. Seperti yang terjadi dalam kebenaran firman Allah. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66 sampai 69. Bagaimana di sana saudara, waktu Yesus menyampaikan kebenaran firman Allah, waktu Yesus menyampaikan bagaimana satu kekerasan Allah dinyatakan dalam bibir mulut Yesus saudara. Mendengar ucapan yang keras saudara. Di dalam ayatnya yang ke-66. Dalam Yohanes yang ke-6 saudara. Dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah yang kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Haleluya. Murid-murid Tuhan tidak beranjak ketika Yesus suruh pun pergi. Tetapi engkau melihat lewat bacaan ini. Ketika pengikut Yesus ada yang sekian banyak saudara. Yang mereka cari di sana apa sebenarnya. Mereka hanya mau mencari berkat. Mereka hanya mau cari mujizat yang daripada Tuhan. Ketika ada ucapan Yesus, ada teguran Yesus yang keras, mereka tidak mau menerima. Makanya apa saudara? Mereka meninggalkan Yesus. Tetapi syukur bagaimana di sini dinyatakan masih ada murid-murid Tuhan Yesus yang tetap bersama dengan Dia. Masih ada saya dan saudara yang masih sungguh percaya untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Meskipun harus melewati satu keadaan yang berbeda di dalam saya dan saudara untuk memuji, untuk memuliakan nama daripada Tuhan. Saudara tidak beranjak. Saudara tetap mendengarkan kebenaran firman Allah. Haleluya saudara. Karena apa? Karena sebagaimana kata begitu, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Haleluya. Karena kita tetap jadi orang percaya. Yang sungguh-sungguh percaya, bukan setengah-setengah percaya. Ini yang Tuhan mau di masa ujian seperti ini. Engkau jadi yang sungguh-sungguh percaya. Jangan cuma setengah-setengah engkau percaya kepada Tuhan. Ketika dapat satu ucapan, ketika dapat satu firman yang keras, engkau lari tinggalkan Yesus. Ketika dapat satu teguran yang daripada hamba Tuhan, ketika daripada Tuhan dari pelayan Tuhan, ketika dapat dari teguran dari jemaat Tuhan, buat saya sebagai Pelsus, mungkin saya tidak akan terima.
pandang enteng orang lain. Ini yang Yesus tidak mau dalam kehidupan. Kalau engkau sungguh percaya dan tahu bahwa Yesus yang kudus, yang dari Allah. Siapapun yang mau negur kehidupan saudara, engkau legowo, engkau terima itu dengan sukacita. Karena mungkin kehidupan saudara sudah menyimpang daripada kebenaran firman Allah. Sehingga engkau tidak tergolong sebagaimana kebenaran firman Allah. Engkau bertahan dan bertahan sampai keselamatan itu menjadi ketika engkau berpaling, engkau termasuk seperti yang murid-murid Yesus meninggalkan Yesus. Mungkin sikapmu engkau tidak menyadari bahwa engkau mulai jauh daripada Tuhan, jauh daripada pelayanan Tuhan. Meskipun terhalang saudara. Apapun yang dibentuk gereja dalam hidupmu saudara, engkau tetap pelayan Tuhan. Engkau yang sudah dilantik oleh Tuhan. Karena engkau tahu dan engkau percaya bahwa Dialah Yesus yang kudus, yang diutus Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan ini Yesus sudah nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Tinggal kita mampu. Kita mau siap terima teguran yang keras atau tidak. Tergantung daripada kita. Karena keselamatan menjadi bagian masing-masing daripada kita. Firman Allah disampaikan. Saudara boleh terima, saudara tidak terima. Silakan. Karena Allah sendiri yang memberikan pilihan buat saudara. Dia tidak ingin mengatur lebih jauh. Dia ingin bagaimana melihat mindset saudara. Di saat seperti ujian sekarang ini, mampukah engkau mempertahankan bila engkau sebagai pelsus, sebagai ketua wadah, sebagai jemaat Tuhan, mampu engkau bertahan di saat seperti ini? Ataukah sedangkan berdoa, engkau sudah tidak lakukan buat Tuhan? Engkau tinggal menikmati kehidupan yang dilakukan oleh orang-orang duniawi. Engkau hanya saudara. Seperti pembacaan kitab di pagi siang hari. Tetap bertahan di tempat. Dan tidak meninggalkan. Seperti yang dilakukan orang banyak. Yang kita baca tadi. Tetap orang menjadi iring Yesus. Pujian berkata, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Jangan cuma menyanyi saudara. Tetapi kalau engkau mau rasakan setiap kata, setiap kalimat yang dihikmatkan Allah buat saya dan saudara untuk menerima pujian ini, engkau ukur titik tolak kehidupanmu. Benarkah saya sungguh percaya bahwa Yesus anak Allah yang telah turun ke dunia ini? Saat ini kita sementara menikmati kasih anugerah kesetiaan Tuhan. Menantikan pencurahan Roh Kudus yang daripada Tuhan. 4 peristiwa besar sudah terjadi, saudara. Tinggal 1 peristiwa yang belum terjadi. Itu kedatangan Yesus yang kali yang kedua. Menjemput saya dan saudara yang sungguh percaya kepada Tuhan. Yang sungguh bertahan kepada Tuhan. Maka kata firman Allah, keselamatan menjadi bagian Bapak, Ibu, Saudara. Ketika engkau mampu bertahan bersama dengan Yesus. Karena ini yang Yesus mau dari iman saudara. Benar engkau percaya atau tidak. Karena ini boleh saya katakan masih di awal yang Yesus ingin. Kata percaya, ya engkau percatakan, engkau percaya atau tidak. Dengan kuasa Allah atau tidak. Engkau mampu melewati. Engkau mampu bertahan. Tetap semangat, tetap beribadah. Dan gereja Tuhan sudah melakukan banyak hal. Yordan sudah melakukan banyak hal. Lewat WA. Bagaimana Gembala Ibu Rohani menggerakkan umat Tuhan untuk tetap apa? Taat dan setia kepada Tuhan. Tetap bertahan di rumah masing-masing. Tetap menaikkan pujian syukur berdoa kepada Tuhan.
Serta gembala seringkali mengirimkan kata-kata bijak lewat WA yang ada, saudara. Sesungguhnya itu untuk menguatkan saudara, untuk memampukan saudara. Ketika saudara lemah, ada bantuan firman Allah yang datang buat saudara. Sehingga saudara tidak beranjak. Saudara tidak keluar dari rel, dari kebenaran firman Allah. Sehingga kehidupan saudara berkenan di mata Tuhan. Tuhan tetap menyertai saudara di mana saudara pergi dan berada. Walaupun pemerintah anjurkan buat saya dan saudara, tetap tinggal di rumah aja. Jangan kemana-mana. Apa terlebih masuk daerah-daerah zona merah, saudara. Betul atau nyanda barusan kita dengar di Lopana sini ada katanya yang terkena virus, saudara. So dekat itu, saudara. Berapa jauh dengan desa Lopana? Itu sudah di wilayah Minsal. Sudah di kota Amohura. Mampukah saudara bertahan di dalam menghadapi ujian seperti saat sekarang? Dan Allah mau pegang kepercayaan saudara itu sungguh-sungguh. Karena ketika engkau percaya, engkau diselamatkan. Awalnya seperti itu, saudara. Tetapi ketika engkau terima penebusan, engkau diselamatkan. Dan Allah mau ketika engkau masih berlanjut sampai siang hari ini, adakah tindakan saudara melakukan kepercayaan saudara atau tidak? Atau cuma sekali percaya, tetap percaya, martu diri, soalnya tidak tahu ada di mana, saudara. Pengaruh besar lingkungan saat ini mempengaruhi kehidupan saya dan saudara untuk tetap pegang kepercayaan itu. Banyak hal-hal yang negatif yang bisa terjadi. Ketika orang rajin beribadah, senyanda ibadah banyak hal, saudara. Di lingkungan saya pun, orang bilang kalau minum cap tikus itu virus corona lari, saudara. Ngajak saya untuk ke sana. Mampukah kita bertahan setiap ajakan orang? Atau kita mau hanyut, atau dengan tindakan iman kita menghindar dari tempat seperti begitu. Karena itu yang saya lewati. Tinggal di rumah, tetapi botol cap tikus tinggal juga dalam rumah orang, percaya. Betul atau tidak? Dan inilah yang Allah mau. Ketika engkau percaya sungguh kepada Tuhan. Yang ada di rumahmu hanya adalah doa. Yang ada di rumahmu adalah firman yang engkau baca. Yang ada di rumahmu hanyalah pujian yang engkau persembahkan kepada Tuhan. Sehingga seisi rumah tanggamu, seisi keluargamu dijaga, dilindungi, dibela oleh Tuhan. Karena apa? Modal kepercayaan saudara yang sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, lewat teks bacaan, mampukan kita bertahan di dalam menghadapi kenyataan yang ada ini, saudara. Di saat yang kedua, mampu kita bertahan di tengah penderitaan atau tidak. Karena di sini banyak orang percaya lari, banyak orang percaya gugur iman. Dia tidak mampu bertahan. Masalah ekonomi, rumah tangga, dia tidak akan mampu bertahan, saudara. Ketika saat seperti sekarang ini, usaha yang menurun, pekerjaan banyak yang dibatasi. Apapun yang kita mau buat, seakan-akan tidak ada yang mau terima, mau beli. Jadi sulit dalam kehidupan. Serasa penderitaan ini semakin sulit. Tetapi ketika engkau menyelami kebenaran firman Allah, dunia ini memang sudah semakin sulit. Bukan semakin mudah mendapat uang, saudara. Semakin sulit. Bahkan kalau engkau punya 1 juta, engkau bawa belanja, mampukah memenuhi segala kebutuhan atau tidak? Memenuhi kebutuhan rumah tanggamu.
Tetapi ketika engkau ada 1 juta, kan Yesus di sana, maka 1 juta itu yang lipat kali ganda yang daripada Tuhan. Asal setiap upah yang engkau dapat, engkau syukuri kepada Tuhan. Karena awal penderitaan ini bisa terjadi. Dan ini bisa mempengaruhi. Ketika engkau rajin memberikan perpuluhan. Ketika keadaan seperti ini, Bapak Gembala tinggal kaget. Kenapa si A? Kenapa si B? DP perpuluhan saja dapat datang kemari. Mau minta, tidak bisa saudara. Itu kepercayaan saudara kepada Tuhan. Ketika saudara percaya sungguh kepada Tuhan. Engkau tahu Dia yang kudus yang turun dari Allah kepada saudara. Yang dipercayakan Allah untuk menyertai saudara. Dan sanggup memberkati saudara. Saudara setahu, saudara tidak baking. Bukan saudara mau menerima kebahagiaan. Mau terima sukacita. Karena rancangan Tuhan itu sukacita dan damai sejahtera. Yang ada cuma sebaliknya daripada itu. Tetapi ketika engkau mau bersyukur di tengah penderitaan, maka Tuhan akan bersama dengan saudara. Ketika jemaat Tuhan dijadikan seperti tiang obor saudara. Di kota Roma saudara. Bahkan tubuh mereka dicabik kepada Tuhan. Mereka menderita saudara. Tetapi mereka tetap, kepercayaan mereka tetap bertahan sambil memikul beban kepada Tuhan saudara. Mereka tetap iring Yesus. Mereka tetap iring Tuhan. Walaupun tubuh dicabik-cabik. Mereka tetap lewati. Mereka terima, mereka tidak beranjak. Karena mereka tahu ketika mereka bertahan di dalam Tuhan, maka keselamatan akan menjadi bagian hidup. Ini tercatat dalam Ibrani 10 ayat yang ke-32 sampai yang ke-39. Allah mengukur di tengah penderitaan saudara. Allah mengukur kesetiaan saudara. Itu sebabnya saudara. Ketika melewati tantangan seperti ini, jemaat Korintus tetap berkata lewat surat yang dikirim Paulus buat jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Korintus tidak tawar hati untuk menerima penderitaan saudara. Mereka tetap berjuang di tengah penderitaan pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka tetap berjuang dengan setia. Mereka tetap berjuang dengan taat saudara. Mereka tidak tawar hati saudara. Karena mereka tahu perkara yang di atas jauh lebih besar dari apa yang ada di bumi. Itulah keselamatan yang mereka mau raih dalam kehidupan mereka saudara. Kita kenal tentang tokoh yang sungguh luar biasa. Kita sudah tahu tentang Ayub. Bagaimana penderitaan Ayub saudara. Tidak gampang melewati penderitaan seperti Ayub. Dan tidak ada satu orang pun yang sanggup seperti Ayub. Bukan cuma dia saleh saudara. Tetapi mari kita melihat di sini. Bagaimana kepercayaan Ayub yang sungguh-sungguh. Dia beri hidupnya buat Tuhan. Habis kalau habis, putus kalau putus. Itu yang Ayub lakukan buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Ayub tidak menyerah. Hartanya habis, anak-anaknya habis. Istrinya menghujat dia. Ayub kena penyakit kulit yang sungguh luar biasa. Tetapi kalau engkau mau baca, engkau lihat dan engkau renungkan. Di dalam ayat Ayub yang ke-23 dari ayat yang ke-10 sampai ke-12.
Bagaimana kekuatan Ayub ada di ayat itu, saudaraku. Dari bibirnya saja dia tidak bersalah kepada Tuhan. Kalau torang di bibir masih ada pelanggaran. Tuhan bilang lain, torang mau bikin lain. Ini realita kenyataan. Tetapi Ayub tidak. Ayub tetap bertahan. Bahkan di lubuk hati Ayub, setiap firman Allah, setiap kebenaran Allah yang disampaikan, Ayub simpan baik-baik. Dia jaga, dia pelihara. Sering orang dengar firman Tuhan, ketika keluar dari gereja, baku tanya, ayat apa Kang tadi? Bingung mau jawab karena apa? Ketika dengar kebenaran firman Allah disampaikan, pikiran dan perhatian kita, telinga kita tidak terarah, tidak terfokus. Kita cuma modal jadi orang percaya. Tetapi Ayub tidak seperti itu. Setiap bibir Tuhan yang disampaikan Tuhan pada Ayub, Ayub menjaga itu. Bahkan Ayub simpan di dalam hatinya. Kenapa ini terjadi dalam hidup saya dan saudara? Karena ada keraguan kita tentang kuasa yang daripada Tuhan. Tetapi mari kita melihat bagaimana Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk kita mampu tetap bertahan, percaya sungguh kepada Tuhan. Di dalam keadaan seperti sekarang siang ini saudara. Engkau boleh baca di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7. Di situ yang Tuhan mau, bagaimana firman Allah yang turun langsung kepada Yosua disampaikan di sana untuk mencapai satu keberhasilan. Yosua ketika Musa meninggal dan Yosua harus menggantikan, maka firman Allah turun buat Yosua. Sehingga Yosua berhasil memimpin bangsa yang dicintai Allah. Di sana dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Haleluya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Lebih ke bawah engkau baca, jangan bimbang ke sana kemari. Hatimu jangan bimbang. Sekali percaya, tetap percaya. Di tengah penderitaan apapun yang saudara alami, usaha pekerjaan apapun yang saudara alami, penurunan apapun yang saudara alami, bahkan mungkin kesehatan saudara semakin menurun saat ini. Engkau percaya di tengah penderitaanmu, Allah sementara mempersiapkan keselamatan buat saudara. Asalkan saudara sungguh bertahan kepada Dia. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jemaat Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetap andalkan Tuhan dalam hidup. Itu yang Allah mau. Jangan ke sana, jangan kemari. Tetap percaya. Kembali lakukan setiap kebenaran firman Allah. Sudah banyak taburan firman Allah yang sudah kita dengar. Ayub boleh berhasil di tengah penderitaan. Dia boleh timbul sebagai emas. Itu pengharapan Ayub yang sesungguhnya. Bagaimana satu ketangguhan Ayub. Dia mampu melewati setiap penderitaan yang dia alami. Dia mampu bertahan. Pujian berkata, kukan berdiri di tengah badai. Mampukah engkau berdiri ketika ada tengah badai di rumah tanggamu? Mampukah engkau berdiri ketika ada badai di tengah pekerjaanmu? Mampukah engkau berdiri ketika usahamu semakin hancur? Mampukah engkau berdiri di tengah setiap penderitaan kehidupan pribadimu, rumah tanggamu? Firman Allah datang pagi siang hari ini. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Haleluya. Dan percaya sungguh kepada Tuhan. Maka pertolonganlah yang daripada Allah menjadi bagian hidup. Kata Pemazmur 121.
Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku itu ialah daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Hanya Tuhan mampu menolong saya dan saudara. Hanya Tuhan yang mampu menolong setiap orang percaya yang sungguh-sungguh hidupnya mau bertahan saat-saat ini. Sehingga benar, keselamatan saudara itu menjadi bagian hidup saudara. Dan yang ketiga saudara, bagaimana engkau mampu mempertahankan keselamatan itu ketika terjadi kemerosotan moral di mana-mana. Sekarang belum saudara. Masih kuat kebenaran firman Allah. Pak kita pergi kampung saja. Kalau hari Minggu begini dari hampir siang jam 5. Firman Allah sudah disampaikan sampai tadi mendekati jam 8. Masih firman Allah disampaikan. Hari Sabtu bagaimana firman pun terus disampaikan. Disebarluaskan untuk setiap orang percaya yang mau mendengar dan menerima kebenaran firman. Soalnya tidak pandang bulu. Soalnya tidak pandang gereja mana. Firman Allah dikumandangkan. Barang siapa telinga yang mau mendengar dan menerima. Maka keselamatan itu menjadi bahagiannya. Karena ketika satu saat yang saya katakan tadi. Ketika firman tidak dikumenangkan lagi. Mampukah engkau bertahan. Untuk mempertahankan keselamatan itu. Ketika engkau masuk satu masa yang paling akhir. Masa antikris. Sanggupkah itu? Engkau memasuki masa itu. Jangan terima masa itu saudara. Kata hamba Tuhan, kata gembala. Jangan engkau tunggu masa itu. Dari sekarang engkau bertahan mempersiapkan keselamatan itu. Maka ketika pada saat hari hanya itu tiba, yang dituliskan dari kebenaran firman Allah, engkau sudah diangkat dan engkau sudah disingkirkan. Engkau tidak masuk di masa itu. Dari sekarang, keselamatan itu engkau kejar. Jangan tunggu esok atau lusa. Hari ini ketika berita keselamatan disampaikan. Mari saudara, engkau berpegang kepada keselamatan itu. Ketika terjadi kemerosotan matahari. Engkau mungkin masih ada di sana. Ketika manakala kebenaran firman Allah katakan. Ketika sangkakala dibunyikan. Ketika dari awan-awan yang permai. Yesus kembali. Saudara langsung dijemput oleh Dia. Diangkat oleh Dia. Diubahkan oleh Dia. Haleluya. Masa pencurahan Roh Kudus saat-saat ini. Yang sementara kita jalani. Doa di rumah masing-masing. Selama 10 malam. Ini sebenarnya hanya membentuk iman percaya kita. Untuk tetap tangguh dan bertahan kepada Tuhan. Meminta perubahan yang dari Roh Kudus terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam pribadimu, terjadi dalam rumah tanggamu. Allah mau fokus setiap rumah tangga Kristen. Yang tadinya buat di gereja. Istri yang setia ajak suami untuk datang berdoa susah. Banyak DP alasan. Yang suami diajak istri untuk datang. Untuk berdoa kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan itu susah saudara. Banyak DP alasan, banyak DP neko-neko, DP ibu mendatang beribadah. Begitu juga anak-anak, mau diajak, susah. Syukur kalau satu keluarga itu tetap memuji dan menyembah kepada Tuhan. Gampang mau diatur. Tetapi kalau mengalami kesulitan, untuk mengajak, inilah satu kesempatan yang terindah yang dari Tuhan. Tuhan membentuk setiap orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Untuk apa punya dan beri kesaksian buat suamimu. Saya ini boleh kemana-mana tuh. Betul atau benar saudara. Tinggal di rumah saja. Saudara boleh bapontar. Kesempatan di situ. Bagi saya dan saudara yang sungguh percaya kepada Tuhan.
torang bagikan itu kebenaran firman Allah. Buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anakmu yang ada. Kalau di tengah rumah tangga ada kemanakan, sampai di kemanakan. Kalau ada orang tua, sampai di orang tua. Dibagi kesaksian yang saudara terima. Gereja Tuhan dibawa daripada Tuhan. Di tengah menghadapi ujian ini. Untuk memberikan kesaksian. Karena kita dipanggil oleh Tuhan. Untuk mengikuti jejaknya Yesus Kristus Tuhan. Dia sudah menderita saudara. Lahirnya saja di kandang saudara. Dia sudah mati. Dia sudah bangkit. Dia sudah naik ke sorga. Dia menjanjikan saat ini untuk mencurahkan kekuatan roh Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Bagi engkau yang sudah punya, pelihara itu saudara. Jangan pandang enteng. Bagi yang engkau belum punya itu, rebut di saat seperti ini. Walaupun hanya doa di rumah sepanjang 10 malam. Tetapi kalau engkau sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh, engkau akan melihat di sana mujizat Allah berlaku di tengah rumah tanggamu. Bukan cuma di gereja, di rumah. Dia akan berlaku mujizat Allah. Karena mujizat Allah tidak terbatas dengan bentuk gereja. Mujizat Allah ada di dalam tubuh saudara. Itu yang saya katakan tadi. Di dalam tubuhmu ada Roh Kudus yang bekerja. Bagi yang belum memiliki itu, mari engkau miliki itu. Karena itulah adalah bagian keselamatan saudara. Tanpa hidupmu diubah oleh Roh Kudus, engkau tidak mampu melakukan sesuatu saudara. Engkau tidak mampu berbuat banyak saudara. Karena Roh Kudus yang mampu menyucikan, Roh Kudus yang mampu menguduskan, Ya Kudus yang mampu memulihkan, Ya Kudus yang mampu memberi semangat untuk engkau tetap berjuang bertahan sampai keselamatan itu menjadi bagian hidup saudara. Gak gampang saudara. Saat-saat ini orang percaya diminta Tuhan menjadi imam. Kalau istri yang percaya, istri jadi imam untuk yang rohani. Karena kepala keluarga, firman Allah katakan itu imam di tengah keluarga rumah tangga. Biarlah istri yang rohani memberi kesaksian siapa Yesus yang sesungguhnya di dalam. Sehingga apa? Dia kembali memiliki moral yang baik di tengah kehidupan saudara. Karena yang ketiga, ketika kemerosotan moral terjadi di mana-mana saudara. Waktunya sesingkat itu saudara. Kesudahan air saman sesingkat itu saudara. Senyanda lama, kata firman Allah. Jadi mau tunggu apa lagi saudara? Di saat seperti ini. Tetapi satu hal saya mau katakan. Ketika di saat saudara menyampaikan, memberikan kesaksian, saudara pun menderita seperti itu. 1 Petrus 21 berkata di sana saudara. Bagaimana ketika engkau menerima kenyataan seperti itu. Itu dengan perbuatan baik untuk menyelamatkan suami, untuk menyelamatkan istri, anak-anak saudara. Di situ adalah kasih karunia Allah ada padamu. Haleluya. Karena engkau dipanggil untuk menderita. Seperti yang Yesus sudah derita. Saudara. Sehingga keteladanan Yesus berlaku dalam hidupmu. Dan jadikan teladan Yesus menjadi jejak bagi hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ini mau kebenaran firman Allah. Di dalam kemerosotan moral terjadi, Mika tetap bertahan saudara. Mika tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang dia percaya, Tuhan yang dia sembah itu Allah yang sungguh ajaib, Allah yang sungguh luar biasa. Mika tetap bertahan.
Mika 7 ayat 7, saudara boleh di sana. Bagaimana ketahanan Mika ketika kemerosotan moral terjadi di mana-mana. Mika tetap bertahan, percaya sungguh kepada Tuhan. Dia tetap bertahan, dia tidak bergeser selangkah pun untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Begitu juga orang tahu bagaimana Nuh ketika kemerosotan moral terjadi di muka bumi. Nuh dorang hujat apa yang Nuh buat. Tetapi ketika kesudahannya tiba, saudara, apa yang terjadi? Batra yang Nuh buat, yang terisi siapa di dalam, saudara? Manusiakah atau yang lebih banyak hewan, saudara? Karena kenapa? Ketika kemerosotan moral terjadi di mana-mana, Nuh tetap bertahan bersama keluarganya, membangun batra yang diperintahkan Tuhan. Nuh tetap kuat, Nuh tetap teguhkan hati Nuh untuk tetap membangun, melakukan segala perintah yang Tuhan perintahkan. Mungkin nak masuk akal yang Nuh buat batra jauh dari pantai. Orang akan sesere seperti itu. Baru mau tarik kalau batra itu ukuran besar begitu, saudara. Mau tarik dengan apa saat itu? Kalau sekarang nak boleh sebanyak alat berat mau tarik. Tetapi pada masa itu sangat susah. Dan ketika kesudahannya tiba, dorang baru tahu buka mata. Oh, ini yang Nuh buat. Tetapi sudah terlambat, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi itu. Di saat-saat seperti ini, ada banyak firman Allah sudah yang tabur buat saya dan saudara. Kita tetap jadi 5 darah yang bijaksana. Jangan engkau jadi 5 darah anak yang bodoh, saudara. Engkau tetap persiapkan hidupmu. Engkau tetap persiapkan keselamatanmu. Engkau tetap bertahan, saudara. Saat-saat ini tinggal pilihan, saudara. Engkau mau bangun di mana? Di atas batu atau di atas pasir. Engkau pilih sendiri. Engkau mau bangun di mana? Kepercayaanmu kepada Tuhan. Kalau engkau bangun di atas batu, oh haleluya, puji Tuhan. Engkau sungguh kuat, engkau sungguh luar biasa. Seperti khotbah Bapak Gembala yang lalu. Bagaimana ketika engkau membangun iman percaya saudara di atas batu dengan campuran yang kuat. 1, 2, 3 saudara. Sungguh luar biasa iman saudara. Engkau tetap kuat, engkau tetap kokoh. Akan melayani pekerjaan Tuhan. Akan tetap melayani Tuhan meskipun sulit saudara. Engkau nak mau bertele-tele saudara. Engkau tetap percaya bahwa Dia yang kudus yang dari Allah, yang beri untuk menguatkan saya dan saudara. Itu sebabnya saudara, firman Allah mau mengajak kita. Bagaimana kasih Allah kepada kita yang sering orang dengarkan. Dalam 1 Korintus 15, syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Karena itu saudara, tetap berdirilah teguh di dalam Tuhan. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena jerih payahmu tidak sia-sia. Ketika engkau bertahan dengan Tuhan, engkau tidak sia-sia. Karena firman Allah berkata buat saya dan saudara di pagi siang hari. Engkau bertahan sampai pada kesudahan. Engkau akan selamat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ketika engkau mau selamat, dengar kebenaran firman Allah yang terus ditaburkan. Saya mengundang tim musik. Percaya sungguh bahwa Yesus yang diutus Allah buat menyelamatkan saya dan karya keselamatan Yesus sudah nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Saat-saat ini ketika Allah mau menjanjikan
pencurahan Roh Kudus saudara. Minta itu saudara daripada Tuhan. Sehingga engkau tetap tegar berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Glory buat nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory. Tetap saudara pegang kepercayaan saudara kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, meskipun engkau terpisah jauh bersama dengan kita di tempat ini saudara dalam kamar, tetapi kuasa Tuhan tidak membatasi saudara. Kuasa Tuhan tetap sama. Di tempat ini saudara yang mendengarkan kebenaran firman Allah yang ada di rumah masing-masing, kuasa Tuhan tetap berlaku sama buat saya dan saudara. Haleluya. Oh haleluya. Saat ku tak melihat jalan, Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janji. haleluya. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku Haleluya. Jemaat yang percaya Tuhan, angkat tangan kananmu, tanda kesungguhan hatimu kepada Tuhan. mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku padamu, hatiku hatiku selalu ku percaya, Hatiku percaya. hatiku hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah engkau firman yang hidup, yang sudah memberkati kami di siang hari ini lewat kebenaran firman Allah, untuk kamu mampu bertahan Tuhan sampai pada keselamatan yang daripada Tuhan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan firman Allah. Saat ini Bapa, kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi saudara-saudara kami Tuhan yang terpisah jauh dengan kami, tetapi sungguh percaya kepada Tuhan
Biar kuasa Tuhan yang sama memberkati keluarga ini. Memberkati saudara-saudara kami dimanapun dia berada. Yang mendengarkan kebenaran. Biar kuasa Tuhan berlaku atas hidup rumah tangga mereka. Memberkati setiap jemaat Tuhan. Memberkati setiap orang yang sakit Tuhan. Biar dijamah disembuhkan oleh kuasa yang daripada Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah yang kudus yang dari Allah. Yang diutus buat kami itulah Yesus Tuhan. Yang sudah melakukan yang terbaik kepada kami. Dan kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di masa ujian yang ini Tuhan. Yang menyatakan Tuhan mau mengukur sejauh mana iman pengharapan kami kepada-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami tetap bermohon. Biar Tuhan mampukan kami semua melewati virus corona ini Tuhan. Biar sukacita yang daripada Tuhan terus menjadi bahagian hidup kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua saat-saat ini. Begitu juga Bapa, kami bermohon. Biar Tuhan terus memberkati pemerintah Republik Indonesia ini. Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Setelah seluruh jajaran yang ada Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka. Biar hikmat yang daripada Allah menjadi bagian mereka Tuhan. Di dalam mereka mau memulihkan bangsa ini dari virus mereka. Corona ini Tuhan. Di dalam usaha-usaha mereka Tuhan. Untuk mencukupi segala kebutuhan ekonomi masyarakat yang ada. Engkau tahu Tuhan. Setiap kesusahan warga ini. Biar Engkau memberkati pemerintah pusat kami ini. Engkau memberkati pemerintah provinsi kami ini. Gubernur dan wakil gubernur Sulawesi yang ada. Engkau tolong segala upaya mereka. Jajaran yang ada Tuhan. Untuk memutus mata rantai yang ada ini Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap usaha mereka. Memberkati dengan hikmat-hikmat yang daripada Allah. Terus menjadi bagian dari gubernur dan wakil gubernur. Begitu juga Tuhan buat Minsel yang kami cintai ini Tuhan. Meskipun semakin bertambah. Tetapi kami percaya kuasa Allah terus ada bersama dengan kami di Minsel. Dengan kuasa Allah mampu menghancurkan Tuhan segala virus corona yang ada. Berkati setiap usaha Ibu Bupati. Berkati setiap usaha Bapak Bupati. Dan jajaran SKPD yang ada Tuhan. Engkau tolong memberkati camat-camat yang ada Tuhan. Kelurah-lurah yang ada. Bahkan kepala desa yang ada. Engkau tolong memberkati setiap usaha mereka. Berberkati mereka Tuhan. Setiap yang mendapatkan garis depan Tuhan. Di dalam perbatasan-perbatasan. Untuk memutus mata rantai corona ini. Engkau tolong Tuhan. Memberkati, kuatkan dan mampukan mereka semua. Mampukan kami masyarakat yang ada ini untuk memahami dan mengerti betapa virus corona ini sangat merenggut jiwa kami. Tetapi kami percaya iman kami tidak diruntuhkan dengan virus corona. Tetapi kami semakin tegar, semakin kuat. Karena kami percaya Tuhan terus bersama menyertai dengan kami semua. Memberkati desa yang ada di tempat ini. Bapak Kepala Desa, Parsek yang ada dan seluruh aparatur desa yang ada. Yang terus mau mengusahakan Tuhan pemutusan mata rantai corona ini. Engkau memberkati. Biarlah berkat yang daripada Tuhan menjadi bahagian hidup kami semua. Biar kebenaran firman Allah yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Sehingga kami benar menerima keselamatan yang daripada Tuhan menjadi bahagian hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Allah. Dan biarlah Tuhan terus menyertai buat Bapak Gembala dan Ibu Rohani. Biar Tuhan memberkati sampai anak-anak mereka. Memberkati keluarga besarnya yang ada Tuhan. Kesehatan hamba-Mu kami terus taruh ke dalam tangan Tuhan. Biar kuasa Tuhan yang berlaku. Pemulihan yang daripada Tuhan berlaku atas tubuh hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu sehat. Hamba-Mu kuat untuk melayani Tuhan di ini Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Tetap biarlah kuasa Tuhan yang mempersatukan kami Tuhan. Di mana kami berada. Walaupun kami tergolong jauh di rumah kami masing-masing. Biasa Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu mempersatukan kami di dalam kasih Kristus. Terpujilah Engkau
Inilah kebenaran firman Allah yang kami sudah terima Tuhan. Biarlah termeterai di dalam hati dan kepikiran kami. Bertumbuh berbuah. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Terpujilah bagimu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukuri buat setiap kebenaran firman-Mu di siang hari. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan, kita tunduk kepala sebentar. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga. Saat ini Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap pemberian kami Tuhan ditilik dan diberkati oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan korban persembahan. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
terjatuh tanpa seizinku. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Cuma Tuhan sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan selalu menolong aku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Puji Tuhan, dan pengumuman untuk hari Rabu belum ada ibadah tengah minggu, dan yang akan bertugas pada minggu depan worship leader oleh pembantu gembala Ibu Melisa Tampiari. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian penyembahan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelombang, menyembah namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji pasti yang ada padamu. Haleluya Yesus. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami boleh dilawati sekaligus diberkati. Makasih Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah melayani. Pendeta pembantu Bapak Dani Mangindan. Berkati keluarganya Tuhan. Tuhan berkati perusahaan yang dia bekerja. PT Kargil Tuhan. Berkati Tuhan PT Kargil ini. Dimanapun berada di berbagai negara ini. Secara khusus yang ada di Amorang sini Tuhan. Berkati mulai dari plan manager, berkati seluruh manajemen yang ada, berkati seluruh karyawan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami akan akhiri seluruh rangkaian acara ibadah yang dilaksanakan secara online ini. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, berengkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, berengkau damai sejahtera.
Diberkatilah engkau secara khusus istimewa, bahkan berkelimpahan. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan hormat. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita sebut haleluya 3 kali. Haleluya.